Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita lagi akan beribadah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, seminggu sudah kita boleh beraktivitas, kita boleh berkarya, bahkan kita boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan di hari ini kesempatan Tuhan beri bagi kita untuk kita beribadah. Sebab itu kita pakai kehidupan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Khususnya kami yang ada di sini, jemaat GPD Horeb Rukan 1, siap akan beribadah walaupun jemaat beribadah di rumah masing-masing. Nah, puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini, dan mari kita angkat pujian penyembahan untuk kita akan buka ibadah ini dengan doa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi, biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, amin, dengan segenap hatiku. Ku mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya,
Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Yang walaupun hari-hari kami jalani dengan pergumulan, kami menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan ini, tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu kami lagi masih boleh ada sampai hari ini. Sesungguhnya kami dihiasi oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami boleh menikmati kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Ini adalah sungguh hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, sesungguhnya kami menyadari bahwa keterbatasan dan kekuatan kami menyadari kami sangat lemah di hadapan Tuhan. Tetapi inilah kehidupan kami Tuhan yang banyak dosa di hadapan-Mu. Kami rindu mempersembahkan kehidupan kami untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami akan beribadah kepada-Mu dan kami akan memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami. Kami berdoa Tuhan, kuduskan dan layakkan kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami berkenan ada di hadirat Tuhan. Kami yang beribadah kepada-Mu, kami percaya diberkati Tuhan. Bahkan sidang jemaat yang beribadah di rumah, bahkan saudara-saudara kami yang sementara mengikuti ibadah ini, biar sama-sama kami diberkati Tuhan. Sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama kami menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai akhir. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah buka ibadah kita dengan doa. Dan mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, bahkan saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, kita satukan hati kita untuk Tuhan. Ada pujian yang berkata hidup ini adalah kesempatan. Jadi dengan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita pakai untuk menghampiri Tuhan lewat hadirat Tuhan. Kita pakai kehidupan kita untuk kita beri, memuji, memuliakan Tuhan, menyatu dalam hadirat Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Percaya dengan hati kita yang tulus ingin menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ada pemulihan. Engkau yang ada di rumah, jemaat yang sementara mengikuti ibadah ini di rumah, percayalah kita, dengan ketulusan hati kita beribadah, di sana kamu diberkati Tuhan. Di sana kamu menerima lawatan Tuhan. Bahkan juga kami yang beribadah di tempat ini menerima lawatan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Genapi
kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Amin, amin, amin. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Puji Tuhan. Biar belas kasih, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu, haleluya, untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api, katakan dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita ada di hadirat Tuhan, saatnya kita menyembah Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah kita yang layak untuk kita sembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat yang beribadah di rumah, saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, mari kita sembah Dia. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami sembah, kami sembah. Yesus.
ada di rumah, mari tetap kita ada di hadirat Tuhan. Karena kita sementara dilawati oleh Tuhan. Kita sementara bangun persekutuan, mesbah dengan Tuhan. Sebab itu biar dalam kehidupan kita tetap kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mau bersorak bagi Tuhan. Saat ini kita akan bersuka cita lagi bagi Tuhan. Sekali lagi dalam kita memuji Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun pergumulan saudaraku yang ada di rumah, mari lewat ibadah kita, mari kita satukan hati kita untuk kita memuji Tuhan, bersuka cita bagi Tuhan. Maka engkau akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, satukanlah hati kami. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan
sudah bersuka cita dalam ibadah kita pada saat ini. Kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya kita diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kita diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Pergumulan kita di hari-hari ini belum berakhir. Mewabahnya virus corona masih terjadi di mana-mana. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, ingat masih ada Tuhan. Asal kita tulus mengasihi Tuhan, mujizat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Aku mengasihi, haleluya. Aku mengasihi Engkau, haleluya Yesus, dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, untuk menyenangkan hatimu. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan dengar firman. Kami buka hati kami. Kami butuh firman. Firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan yang mampu memulihkan kami. Firman Tuhan yang mampu memberikan kami penghiburan. Dan firman Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan di saat-saat kami menghadapi pergumulan.
Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tentunya untuk mensyukuri setiap anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan yang indah menghiasi kehidupan kita. Sekalipun kita tetap menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, namun kita bersyukur dalam pergumulan yang kita alami ada Tuhan di sana. Sehingga apapun pergumulan kita, apapun beban berat kita, entahkah kita berletih lesu hari-hari ini, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah sumber kuat kita. Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan, maka apapun keadaan kita hari-hari ini, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau cari Tuhan, kita mau berseru kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Menghadapi masalah-masalah, persoalan yang ada hari-hari ini, sebagai orang percaya kita tentunya imani bahwa Tuhan mampu dan sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita akan baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca di kesempatan yang indah ini, kita akan membaca di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal yang ke-91. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini di dalam Mazmur 91 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan baca, baik jemaat yang ada di rumah atau mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara berada, yang meluangkan waktu, yang menyiapkan diri untuk ada di hadirat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panai yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan masih berikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk kita bisa ada di hadirat Tuhan. Tentunya bersama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Kita menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita nikmati kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Sebagai orang percaya tentunya kita mengimani bahwa kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita hidup karena mujizat Tuhan. Jadi kita hidup bukan karena kebetulan,
tetapi kita hidup ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah sebab itu kita tentunya sebagai orang percaya kita berbangga, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak ada dalam kesendirian karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Masalah-masalah yang kita alami hari-hari ini, pergumulan-pergumulan yang ada, yang tentunya memang kita tidak akan lepas dari pergumulan. Saya percaya sesuai firman Tuhan mengatakan bahwa kelak akan ada pandemi-pandemi lagi yang lain. Kelak akan ada wabah-wabah yang lain. Tetapi sebagai orang percaya tentunya mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, kita tetap ada dalam pemerintahan Tuhan, dalam pengawasan, dalam kontrolnya Tuhan. Nah di sini kita sudah baca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 91 dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13. Di sana menceritakan tentang apapun situasi dan kondisi dunia hari-hari ini. Namun di sana kita melihat bahwa selalu didahului dengan kalimat tentang ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang memelihara. Seganas apapun keadaan, situasi dan kondisi dunia hari-hari ini, atau seganas apapun keadaan yang ada di luar sana, tetapi kita sangat bersyukur bahwa dalam pembacaan kita ini selalu didahului dengan kalimat tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan. Di sini kita melihat pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Tentunya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, tentunya sebelum pandemi ini juga kita memang sudah dilatih melalui dengan pengembalaan, kita memang sudah digembalakan, kita memang sudah dituntun, kita sudah diarahkan, kita sudah dibimbing bagaimana ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Jadi melalui pengembalaan-pengembalaan yang ada tentunya kita sudah dilatih, dan saya percaya bahwa kita sudah terlatih sebagai orang percaya bagaimana cara kita menghadapi pergumulan, bagaimana cara kita menyelesaikan setiap masalah persoalan yang ada. Apalagi firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak mengizinkan kita menghadapi pergumulan itu sendiri. Dia tidak mengizinkan kita menghadapi pergumulan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman-Nya berkata bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka diberkatilah kita. Tetapi ketika kita mengandalkan manusia serta kekuatannya, justru di sana firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah ia. Jadi di sini kita melihat bahwa melalui pengembalaan-pengembalaan yang ada, kita memang sudah dipersiapkan karena kita memang sudah dilatih bagaimana menghadapi situasi dan kondisi. Bukan cuma di waktu senang, tetapi ketika kita ada di waktu susah juga, kita sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan melihat situasi dan kondisi dunia hari-hari ini, kita sudah tahu atau kita sudah benar-benar sudah tahu cara memposisikan diri kita ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Nah, dalam pembacaan kita di sini, lepas dari Tuhan menyatakan pemeliharaannya, di sini kita melihat bahwa dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13 di sana menceritakan tentang ganasnya dunia, baik di waktu yang lalu, di waktu yang lampau, maupun dunia di waktu yang ada sekarang. Jadi kita melihat di sini bahwa keadaan dunia, jadi di waktu yang lalu, di waktu yang lampau, hari ini, maupun keadaan dunia yang akan datang, firman Tuhan menceritakan atau firman Tuhan menjelaskan, menggambarkan bahwa dunia ini bukan semakin hari akan semakin membaik, tetapi dunia ini benar-benar akan semakin hari semakin menuju kepada kekacauan. Jadi dunia akan diliputi, dilanda dengan ketakutan,
dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan segala problema yang ada. Dan kita melihat bahwa gambaran dunia hari-hari ini yang seharusnya bagi setiap orang yang percaya dengan hikmat yang Tuhan beri bagi kita, tentunya kita dapat melihat akan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Ketika kita terus berjalan di jalannya Tuhan, kita tetap ada dalam rencana Tuhan. Ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita tetap ada dalam rancangan Tuhan. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebinasaan. Tetapi pemeliharaan Tuhan bagi orang percaya tetap nyata dan sempurna. Dan kita lihat di sini bahwa masalah, problema yang apalagi di hari-hari ini, keadaan yang menunjukkan bukan semakin hari semakin membaik, tetapi keadaan yang semakin hari semakin datang kepada kecemasan. Namun kita melihat bahwa kita sedang diingat-ingatkan bahwa kita harus benar-benar siap menghadapi situasi dan kondisi apapun keadaan hari-hari ini. Nah, tentunya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara-saudara berada, mari kita mau terus kembali kepada firman Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk binasa, tetapi Tuhan selalu merancang kita, dan rancangan Tuhan itu ialah hari depan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Malapetaka yang sedang mengamuk di luar sana, tentunya itu bukan untuk kita. Malapetaka yang sedang mengamuk di luar sana, sekali lagi itu bukan untuk kita. Bahkan dalam pembacaan kita di sini, saudara, ada ayat yang mengatakan bahwa kita hanya akan menontonnya, kita hanya akan menyaksikannya. Jadi apapun sebenarnya situasi dan kondisi keadaan dunia yang ada di luar sana, segala peristiwa yang ada, kita melihat di dalam negeri, kita melihat di luar negeri, di mancanegara, peristiwa-peristiwa yang sedang mengamuk seperti pembacaan kita ini. Tetapi firman Tuhan untuk setiap orang yang percaya, yaitu kita hanya akan menontonnya. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami hal itu. Maka sebab itu diberikanlah firman Tuhan supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita boleh hidup dalam tuntunan firman-Nya. Kita dibimbing, kita diarahkan. Ada begitu banyak himbauan-himbauan yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya, kepada setiap warga masyarakat. Dan semuanya itu ialah untuk keselamatan. Untuk keselamatan semua umat manusia. Untuk keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Jadi setiap himbauan, setiap arahan, setiap bimbingan, setiap didikan, setiap perintah, setiap peraturan, semuanya itu untuk menyelamatkan semua umat manusia. Terlebih khusus setiap orang yang percaya. Jadi segala yang ada, aturannya, tatanannya, semuanya untuk keselamatan kita. Jadi saudara-saudara, ketika keadaan dunia semakin memburuk, ketika malapetaka sedang mengamuk di luar sana, kita lihat firman Tuhan ini, sebenarnya ini bukan untuk kita. Namun kita diizinkan untuk menyaksikannya, kita diizinkan untuk melihatnya. Tetapi itu bukan untuk kita. Karena dalam pembacaan kita di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memelihara kita. Jadi barangkali kita akan menjadi penonton yang baik dalam situasi dan kondisi ketika kita melihat keadaan dunia hari-hari ini.
Yang penting kita memperhatikan setiap tanda-tanda. Kita memperhatikan setiap himbauan, setiap arahan. Kita perhatikan setiap perintah, peraturan, ketetapan dan hukum yang berlaku. Itu menjadi keselamatan bagi kita. Kita jangan bertindak bodoh sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai orang percaya. Jangan kita bertindak bodoh, jangan gegabah. Setiap tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang berhikmat akan selamat dengan hikmatnya. Orang yang berhikmat, kata firman Tuhan, dia akan dikaruniai umur yang panjang. Karena di tangan orang berhikmat ada umur panjang. Di tangan orang berhikmat ada berkat. Nah, dalam situasi dan kondisi dunia hari-hari ini yang dibutuhkan ialah hikmat kita. Hikmat yang diberikan Tuhan bagi kita itu sangat dibutuhkan dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari ini. Jadi jangan kita bertindak gegabah. Jangan kita seperti orang yang bodoh. Tetapi jadilah kita sebagai orang yang berhikmat. Jadilah kita sebagai orang yang bijaksana. Mengapa kita akan menjadi salah satu korban di antara kebodohan-kebodohan yang ada? Karena kalau kita baca kitab Amsal, dengan berhikmat kita akan menikmati keselamatan. Dengan berhikmat kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Malapetaka itu untuk orang bodoh. Tetapi bagi orang yang berhikmat, ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan sediakan, yang Tuhan karuniakan. Dan dalam pembacaan kita di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang pertama dalam Mazmur 91 ini dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Di saat dunia yang sedang dilanda dengan malapetaka ini, yang sedang dilanda dengan mewabahnya pandemi-pandemi yang ada, saudara-saudara, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa dengan kita berlindung kepada yang maha tinggi, dengan kita bernaung kepada yang maha kuasa, di sanalah kita menikmati keamanan. Di sanalah kita menikmati perlindungan. Karena kita hanya aman ketika kita ada di dalam Tuhan. Kita aman. Kita boleh menikmati ketenangan, kita boleh menikmati kedamaian, dan kita boleh menikmati sukacita damai sejahtera ketika kita ada dan hidup di dalam Tuhan. Apapun situasi dan kondisi, apapun keadaan dunia hari-hari ini. Jadi sekalipun yang kita hadapi hari-hari ini belum ada tanda-tanda keadaan yang menunjuk kepada yang lebih baik lagi. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa mari kita mau hidup sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan bimbingan, sesuai dengan arahan. Mari kita mau perhatikan itu. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan. Apalagi kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita akan nikmati yang namanya keamanan. Keamanan ini, saudara-saudara, semua umat manusia membutuhkan keamanan. Buat apa kita memiliki berkat jasmani yang luar biasa kalau hidup kita tidak aman? Tentunya dengan segala keberkatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan juga yang namanya perlindungan.
Jadi ketika kita sehat, kita kuat, kita ada berkat, kita butuhkan keamanan, kita butuhkan perlindungan, dan kita hanya dapatkan itu ketika kita ada di dalam Tuhan. Mari kita memposisikan diri sebagai orang yang bijaksana. Mari kita memposisikan diri kita sebagai orang yang berhikmat karena firman Tuhan. Karena kalau kita memposisikan diri sebagai orang yang dikurniakan Tuhan hikmat, tentunya kita akan meraih peluang-peluang yang luar biasa. Jadi di saat pandemi ini sedang berngamuk, pandemi ini sedang bergejolak, di saat ada begitu banyak kebodohan-kebodohan yang ditunjukkan sehingga menabrak segala apa yang ada, aturan, hukum, ketentuan. Orang yang hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, orang yang hidup dalam pimpinan firman Tuhan, kita akan mengambil peluang-peluang yang banyak di dalamnya. Ada peluang-peluang yang indah yang akan kita miliki, yang akan kita gunakan. Dan itu akan bukan hanya sekedar menjadi keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi itu akan menjadi benar-benar menjadi keberkatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita melihat di saat keadaan dunia sedang memburuk, di saat keadaan dunia yang dilanda dengan pandemi ini sedang mengamuk di luar sana. Betapa amannya ketika kita ada di dalam Tuhan. Dan betapa amannya ketika kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dapat kita lakukan. Sangat sederhana. Sangat mudah untuk kita lakukan. Asalkan kita mau untuk diingatkan. Asalkan kita mau untuk ditegur. Asalkan kita mau memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku. Mengapa kita harus menghadapi kebinasaan? Sekali lagi, kita bukan dirancang Tuhan untuk mengalami kebinasaan, tetapi kita dirancang Tuhan dengan segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita menikmati berkat-berkat-Nya. Ingat, kemuliaan yang Tuhan janjikan itu untuk kita. Kemuliaan yang Tuhan janjikan, Dia berikan itu untuk kita. Karena penderitaan-penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jadi kita dirancang Tuhan dan kita disiapkan Tuhan bukan untuk mengalami yang namanya kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan, kurniakan dalam kehidupan kita. Asalkan mau datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, kita akan aman di sana dengan memperhatikan juga segala himbauan, memperhatikan setiap aturan, setiap hukum dan ketentuan yang berlaku. Itu untuk keselamatan kita. Dan selanjutnya, di saat dunia sedang bergolak dengan pandemi ini, di saat pandemi ini sedang mengamuk di luar sana, di saat banyak orang sudah ada dalam ketakutan, kepanikan, di saat kekhawatiran sudah menguasai dunia, tetapi bagi setiap orang percaya, ini adalah peluang-peluang yang indah untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Tentunya kita hanya sedikit berdiam diri lagi. Tentunya kita sedikit menenangkan diri lagi. Kita tambah lagi kesabaran kita. Karena kita memang sudah dilatih. Kita sudah dilatih untuk bersabar. Kita sudah dilatih bagaimana kita menghadapi pergumulan, apa hal-hal yang harus kita persiapkan, hal-hal apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah diproses melalui pengembalaan-pengembalaan yang ada. Jadi ketika dalam pergumulan ini, sebenarnya kita sudah sangat siap untuk menghadapinya. Dan yang kedua kita lihat di sini, ialah di ayat yang ke-14, ayat yang 15 dan 16 di sini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di saat dunia sedang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, di saat di luar sana mulai timbul kekacauan, mulai ada huru-hara, di saat dunia sudah mulai pada panik. Tetapi di sini kita lihat ayat yang kita baca ini, bahwa ketika hati kita melekat kepada Tuhan, di sini firman Tuhan berkata bahwa maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi di saat semuanya mulai tidak terkontrol lagi, padahal himbauan sudah diberikan, disampaikan, didukung dengan segala aturan, dengan segala hukum yang ada. Tetapi kita lihat di sana, di luar sana, keadaan sudah mulai dalam keadaan yang tidak terkendali. Semuanya kita lihat di sana, keadaan mulai tidak terkontrol. Ada begitu banyak yang dilanggar, ada begitu banyak yang tidak lagi diindahkan, tidak lagi digubris, tidak lagi diperhatikan. Tetapi apa yang sebenarnya membuat, yang merupakan jaminan bagi setiap umat manusia, bagi setiap warga masyarakat, tetapi sebenarnya itu adalah jaminan bagi mereka, itu sebenarnya adalah untuk keselamatan mereka. Tapi kita melihat karena dunia sedang dilanda dengan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, maka sebenarnya menjadi perlindungan mereka, menjadi jaminan bagi mereka. Pada akhirnya mereka melanggarnya, menabraknya, melawannya, dan menunjukkan keadaan yang mulai tidak terkendali. Tetapi bagi kita, firman Tuhan berkata, kita hanya akan menontonnya, kita hanya akan menyaksikannya. Karena kita sudah terbiasa, sekali lagi kita sudah terbiasa, karena kita memang sudah biasa digembalakan, sudah biasa diarahkan, sudah biasa dibimbing. Firman Tuhan sudah banyak disampaikan kepada kita, dan itu menjadi benar keselamatan dalam hidup kita. Jadi di saat mereka-mereka yang mulai tidak terkendali, tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita hanya melihatnya. Kita mengambil peluang-peluang yang indah di sana. Karena setiap ketentuan, setiap aturan, setiap hukum yang berlaku, itu telah menjadi jaminan bagi kita. Itu menjadi keselamatan bagi kita. Dengan kita terus mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, itu adalah keselamatan kita. Apalagi ketika kita datang kepada Tuhan, apalagi ketika hati kita melekat kepadanya. Dia melindungi kita, dia menjaga kita, di bawah kepak sayapnya dia melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkata di ayat yang ke-15, ketika kita telah memperhatikan segala ketentuan dan aturan yang berlaku, ketika kita sudah datang kepada Tuhan yang tempat perlindungan kita, sehingga di sana kita aman, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, sehingga Dia meluputkan kita dari mara bahaya dan membentengi kita, karena kita mengenal namanya. Di ayat yang ke-15 ini Dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi kita melihat di sini, di saat kita menghadapi pergumulan ini, di saat kita berseru memanggil nama Tuhan, Dia berkata, aku akan menjawab. Di saat kita berseru kepada Tuhan,
Dia berkata, aku akan menjawab. Dan dia berkata, di saat kita berseru kepadanya, dia nyatakan penyertaannya bagi kita dalam kesesakan. Di saat dunia sedang menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan, dia meluputkan kita. Di ayat yang ke-16, lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi kita sebagai orang percaya kepadanya. Yaitu di sini dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita melihat hari-hari ini yang diperlukan ialah mari kita memperhatikan segala himbauan. Kita memperhatikan setiap aturan. Kita memperhatikan setiap hukum yang berlaku. Sekali lagi, bukankah itu untuk keselamatan kita? Bukankah itu adalah jaminan untuk kita? Ditambah lagi dengan kita datang kepada Tuhan. Di sana ada keamanan, di sana ada perlindungan. Bahkan di saat hati kita melekat kepadanya, maka dia meluputkan kita dari setiap bencana. Dia meluputkan kita dari setiap malapetaka. Dia meluputkan kita dari setiap apa yang menjadi kekhawatiran dunia hari-hari ini. Karena kita mengenal namanya. Karena kita mengenal namanya. Kita melihat di sini bahwa di saat kita berseru kepadanya, dia menjawab seruan-seruan kita. Maka sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah bijaksana. Orang-orang yang hidup dalam Tuhan dikaruniakan hikmat. Dan hikmat itu untuk keselamatan kita. Hikmat itu untuk keberkatan hidup kita. Hikmat itu bukan hanya untuk bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi dengan keselamatan yang ada pada kita, kita bisa menyelamatkan juga orang lain. Orang-orang yang di sekitar kita, orang yang kita kasih dan mengasihi kita, keluarga kita, sahabat kita. Siapapun mereka yang mau membuka hati, yang terbuka untuk kita. Apalagi kita ada dalam hadirat Tuhan. Apalagi kita dalam persekutuan yang indah, sedang memuji dan menyembah Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Ingat di sini firman Tuhan berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Di tengah-tengah pandemi yang sedang mengamuk hari-hari ini. Tetapi jaminan datang dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Di saat kekacauan mulai nampak, di saat kekacauan mulai terlihat, di saat keonaran mulai nyata di hari-hari ini. Namun bagi orang yang percaya, bagi orang yang memperhatikan himbauan, bagi orang yang datang kepada Tuhan, bagi orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, justru di masa-masa sulit ini Tuhan mengenyangkannya dengan umur yang panjang. Artinya hidup hari-hari kita menjalani hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita menjalani hidup dalam keberkatan Tuhan. Kita menjalani hidup dalam pertolongan dan pembelaan Tuhan. Kita menjalani hidup sekalipun kita sedang menghadapi kemustahilan. Tetapi di sana dan dalam hidup kita, Tuhan nyatakan apa yang mustahil bagi kita sebagai manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebab itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang bodoh. Kata firman Tuhan, jadilah kita sebagai orang-orang yang bijak. Buat apa kita baca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita? Buat apa kita baca firman Tuhan, kalau firman Tuhan ini bukan menjadi jaminan dalam hidup kita? Buat apa kita baca firman Tuhan, kalau firman Tuhan ini tidak menjadi keselamatan dalam hidup kita? Bukan firman Tuhan yang salah, tetapi kitalah yang salah. Karena pikiran kita, hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengembalaan tidak mempengaruhi hidup kita. Seharusnya kita hidup sesuai dengan pengembalaan, sehingga kita mampu beradaptasi
dengan segala situasi dan kondisi dunia hari-hari ini. Menghadapi pandemi hari-hari ini, atau ketika pandemi-pandemi juga yang lain, kita benar-benar mampu menyesuaikan diri kita dengan segala situasi dan kondisi yang ada. Mengapa? Karena kita sudah biasa digembalakan, hidup kita tergembalakan, kita mudah diatur, kita mudah diarahkan, kita sudah menjadi orang-orang yang telah dididik, kita sudah menjadi orang-orang yang telah dibimbing, kita telah dibentuk sesuai dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu telah membentuk kita, dan kita telah menjadi seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu bukan untuk menerima kebinasaan, tetapi untuk menerima hidup yang kekal, untuk menerima keberkatan, untuk menerima dan menikmati segala kemuliaan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Bukankah kita sudah memperingati hari di mana Dia mati di atas kayu salib? Bukankah kita juga sudah memperingati hari ketika Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia bangkit? Bukankah kita sudah memperingati hari kebangkitannya? Dan bukankah kita juga sudah memperingati hari kenaikannya? Dan bukankah kita juga sudah memperingati hari Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus? Bukankah kita sudah memperingati? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semuanya Dia lakukan itu untuk kita. Dengan kita memperhatikan firman Tuhan, dengan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bukan hanya sekedar pemenang, Dia menjadikan kita lebih daripada pemenang. Sebab itu Tuhan menolong dan memberkati kita semua, jemaat yang mengikuti dari rumah dan dimanapun saudara-saudara berada, yang meluangkan waktu, menyiapkan diri untuk ada dalam persekutuan yang indah bersama-sama dalam hadirat Tuhan, dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Ingat, masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini bukan masalah yang biasa-biasa saja. Tetapi dengan kita ada di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, dengan hati kita berusaha kita lekatkan kepada Tuhan, maka kita menikmati segala kemurahan Tuhan, jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anak Tuhan, tetap semangat gereja Tuhan, tetap semangat umat-umat Tuhan, tetap semangat jemaat Tuhan, tetap semangat orang-orang yang sudah tergembalakan, tetap semangat kita yang sudah biasa digembalakan, tetap semangat kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan tetap semangat kita sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar untuk melupakan, tetapi mendengar untuk kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan doakan firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita akan doakan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan doakan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Kita akan doakan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Biar firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kita, dan firman Tuhan menjadi pelita pada jalan kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau baik Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mau katakan, ku tetap cinta. Puji Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia,
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Puji Tuhan. Dan katakan ku tetap setia. Haleluya, puji Tuhan. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, haleluya, puji Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari saudara di rumah dan dimanapun kita mengikuti ibadah ini, mari kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Kita sudah renungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sudah diingatkan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan disampaikan untuk keselamatan kita. Firman-Nya disampaikan untuk kita supaya kita tetap berjalan dalam keselamatan yang Tuhan karuniakan. Karena Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memelihara kita. Dia mengaruniakan hikmat bagi kita supaya kita tidak akan ada dalam kebinasaan. Karena hikmat yang Tuhan beri bagi kita ialah untuk keselamatan kita. Orang yang berhikmat ketika melihat kecelakaan, orang yang berhikmat hanya memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita jangan jadi seperti orang yang bodoh melihat kecelakaan. Tetapi orang bodoh, dia ada di sana. Firman Tuhan untuk keselamatan hidup kita. Mari kita memperhatikan situasi dan kondisi dunia hari-hari ini. Kita melihat apa yang sedang mewabah hari-hari ini sedang mengamuk. Wabah ini sedang mengamuk di mana-mana. Dan Tuhan tidak mengingini kita ada dalam kebinasaan karena kebodohan kita.
Tetapi Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bijaksana. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita buat. Kita akan memperhatikan apa yang menjadi himbauan bagi kita. Kita akan tunduk dan taat setiap aturan dan hukum yang berlaku. Terlebih kepada firman Tuhan, kita benar-benar akan mentaatinya. Kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman Tuhan untuk keselamatan kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu besar atas hidup kami. Kuasa-Mu nyata bagi kami ya Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kiranya ya Tuhan, dengan kami memperhatikan firman-Mu dan melakukannya, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Karena rancangan-Mu bagi kami bukan kecelakaan, tetapi hari depan damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Berkati ya Tuhan. Bahkan perluas daerah yang Kau berkati. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah.
sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah berkati kami dalam beribadah. Tuhan sudah berkati kami yang meluangkan waktu, menyiapkan waktu untuk kami ada dalam hadirat-Mu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih juga ketika kami menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus beracara dalam setiap hati dan pikiran kami semua. Roh Kudus terus beracara dalam setiap kehidupan kami. Baik jemaat yang mengikuti dari rumah, maupun saudara-saudara dimanapun berada, yang meluangkan waktu untuk ada dalam hadirat Tuhan, bersama-sama beribadah kepadamu. Roh Kudus beracara dan berkarya di sana. Dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada, menghadapi setiap masalah persoalan yang ada, baik itu secara pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun bangsa dan negara kami, daerah kami, kota kami. Berkaryalah Roh Kudus. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami menghadapi pergumulan-pergumulan ini dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya Engkau Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, memampukan kami, menolong kami dalam menghadapi pergumulan ini. Sehingga kami boleh melihat penyelesaian yang luar biasa dari Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Kami datang berlindung kepadamu, hati kami melekat kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu berkata, dengan panjang umur akan Kukenyangkan dia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berkati kami semua yang sudah beribadah kepadamu. Kami semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak sia-sia, tetapi ada berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu indah bagi kami ya Tuhan. Kami syukuri, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Diberkati Tuhan setiap langkah kami, setiap karya kami, aktivitas kami. Apapun keadaan kami, berkati kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami di tengah-tengah menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, berkati TNI Polri, berkati seluruh relawan. Berkati ya Tuhan, dan jamalawati ya Tuhan setiap pasien yang ada. Tuhan tolong mereka, mereka yang terkonfirmasi positif, mereka yang menjadi PDP, mereka yang menjadi ODP, mereka yang menjadi OTG. Tuhan tolong mereka, lawati mereka, kasihanilah mereka, biar kemurahan Allah tercurah dan nyata dalam kehidupan mereka. Makasih Tuhan, dan apapun keadaan dunia hari-hari ini, kami akan terus berjalan dalam Tuhan, kami akan terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena kami percaya dengan hikmat yang Tuhan kurniakan bagi kami, itu untuk keselamatan kami, itu untuk keberkatan kami. Makasih Tuhan, Tuhan baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami akhiri tamatkan ibadah kami, karena kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Sebab itu, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan penghiburan serta kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kita jalani sampai Maranatha, Tuhan datang pada hari kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Rahmat heran gaya bagiku. Amin, puji Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Ingat Tuhan di pihak kita. Haleluya, puji Tuhan.